Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahabibudin. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 6 tentang analisis regresi linear sederhana. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Pertama ada Muhammad Fajri, kemudian yang kedua ada Muhammad Najib Ramdhani, yang ketiga ada saya sendiri Ahmad Wahabibudin, kemudian yang keempat ada Januar Agung, dan yang terakhir ada Noval Ramsamata. Baik, kemudian langsung saja ke judul data, yaitu pengaruh lama usaha terhadap pendapatan harian angkringan di Kecamatan Teluk Jambe. Kemudian B, ada tabel data. Variabel X, lama usaha variabel X. Kemudian ada pendapatan variabel Y. Baik, datanya bisa dilihat di sini variabel X, Y, dan ada 30 data di sini. Baik, kemudian langsung saja ke hasil output dan kesimpulan. Baik, pertama ada metode enter. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Jadi metode yang digunakan yaitu adalah metode enter. Baik, kemudian ada nomor 2 yaitu persamaan regresi linear sederhana. Yaitu ada rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B X. Kemudian di sini ada data koefisien, data berkoefisien. Baik, lanjut, berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Dirumus Y sama dengan 13,788 ditambah 9,037X. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilakukan pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized koefisien, di mana hasilnya adalah A. Angka konstan pada unstandardized koefisien. Dalam penelitian ini, koefisien konstan sebesar 13,788 dengan nilai positif. Artinya bahwa pendapatan Y akan bernilai 13,788 apabila variabel lama usaha X bernilai konstan atau 0. Kemudian B, angka koefisien regresi lama usaha pada unstandardized koefisien. Dalam penelitian ini, variabel lama usaha memiliki koefisien regresi sebesar 9,037. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap satuan variabel lama usaha naik, maka pendapatan harian akan naik sebesar 9,037. Kemudian nomor 3, yaitu uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesis penelitian HO sama jika ada pengaruh lama usaha terhadap pendapatan harian. Kemudian HA ada pengaruh lama usaha terhadap pendapatan harian. Baik, uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama, membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Baik, di sini ada tabel ANOVA. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig. Pertama, berpengaruh jika nilai signifikasi lebih kecil alpha 0,05. Kemudian ada tidak berpengaruh jika nilai signifikasi sig lebih besar alpha 0,05. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tabel di atas, sig dari regresi yang bernilai 0,00, maka dari itu harus ditambah 5 di ujung angka 0 terakhir. Maka akan menjadi 0,005, lebih kecil dari 0,05, yang artinya lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan harian angkringan di Kecamatan Teluk Jambe.
Kemudian yang kedua itu membandingkan nilai T hitung TB, TH dengan T tabel TA. Di sini ada tabel koefisien. Mari kita lihat kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Di sini ada berpengaruh jika nilai T hitung TH kurang lebih besar dari tabel TA. Kemudian tidak berpengaruh jika nilai T hitung TH kurang dari tabel TA. Nah, cara mencari tabel itu TA. Pertama, tabel T. Di sini ada kotak yang di atas kanan, yaitu A sama dengan 5%, 0,05 pada dua arah karena tidak diketahui pengaruh plus atau minusnya. Kemudian ada di bawahnya tabel T, yaitu DB sama dengan N kurang 2. Jadi akan mendapatkan hasil 2,04841. Baik, kemudian kesimpulannya, berdasarkan tabel koefisien di atas, didapat nilai T hitung TH pada lama usaha sebesar 17,038 dan didapat pula nilai T tabel TA pada tabel T sebesar 2,04841. Maka dari itu, karena nilai T hitung TH 17,038 lebih besar dari 2,04841 tabel TA, maka artinya lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan harian angkringan di Teluk Jambe. Kemudian 4, analisis koefisien korelasi. Di sini ada tabel model summary. Baik, analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi hubungan. Titik 0 tidak korelasi jika ke kiri negatif itu antara 0 sampai minus 1, maka ada korelasi negatif. Kemudian ada 0 sampai 1 positif, maka ada korelasi positif. Baik, kemudian positif. Bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain, jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y juga turun. Negatif. Bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, X1 naik, maka Y1 X naik, maka Y turun. Jadi kesimpulannya, hasil output nilai pada tabel model summary di atas didapat nilai R sebesar 0,955. Maka dari itu, berdasarkan aspek besar kekuatan korelasi atau hubungan, nilai 0,955 terdapat pada korelasi positif kuat. Sedangkan berdasarkan aspek arah korelasi atau hubungan, nilai 0,955 tersebut berada di posisi positif, yang artinya jika lama usaha naik, maka pendapatan harian akan naik. Tetapi jika lama usaha turun, maka pendapatan harian akan turun. Kemudian nomor 5, analisis koefisien determinasi. Di sini ada tabel model summary. Baik, untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen variabel X terhadap variabel dependen variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R square R kuadrat yang terdapat pada tabel model summary yang di atas. Jadi kesimpulannya,
Dari hasil output di atas, diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,912, yang artinya pengaruh lama usaha variabel X terhadap pendapatan harian variabel Y sebesar 91,2%, sedangkan sisanya sebesar 8,8% pendapatan harian dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui. Baik, sampai sini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.